Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan. Hari ini kita telah sampai pembacaan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 19 sampai 21. Dalam 3 pasal ini saya ambil perikop tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta, yaitu Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan saya beri tema pada renungan kali ini adalah mendengar, berseru, dan sembuh. Mendengar, berseru, dan sembuh. Pertanyaannya, bagaimana kedua orang buta ini dapat disembuhkan? Kita akan lihat di ayat yang pertama, dia mendengar bahwa Yesus lewat. Kita baca di ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Jadi pada waktu itu Yesus sedang keluar dari Yeriko dan banyak orang yang mengikutinya berbondong-bondong, dan di situ ada 2 orang yang sedang duduk di pinggir jalan dan ia mendengar ada Yesus lewat. Kata mendengar di situ itu membuat hatinya timbul iman. Ia mendengar Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Sehingga ia mendengar Yesus itu, maka timbul di dalam hatinya iman. Dan ketika timbul dalam hatinya iman, makanya ia berseru. Di situ katakan, lalu mereka berseru, kedua orang itu berseru. Yang pertama itu mendengar. Perlu kita mendengar tentang Yesus, kita perlu mendengar firman Tuhan sehingga menimbulkan iman di dalam hati kita dan kita bertindak. Mendengar firman Tuhan dan timbul iman tapi kita nggak bertindak, itu sama saja tidak ada artinya. Tapi kedua orang buta ini ketika dia mendengar Yesus lewat, dia mendengar tentang Yesus, dia tahu tentang Yesus, timbul imannya dan dia bertindak. Tindakannya apa? Dia berseru, karena dia buta, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berseru. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Akhirnya dia berseru. Yang kedua, bagaimana dia bisa sembuh? Ya, dia berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu yang menarik, di dalam bahasa aslinya itu kraso, yang artinya cry out, artinya berteriak keluar. Jadi dia bukan hanya berseru pelan-pelan, tapi dia berteriak keluar. Jadi dia sangat-sangat karena iman yang timbul dari situ, dia berteriak dengan kuat. Memang juga kita bisa lihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, makanya ia harus berteriak dengan keras sehingga Yesus bisa mendengar. Tetapi mungkin pertama Yesus belum mendengar. Dan bahkan yang mirisnya, orang-orang yang ikut Yesus justru menegur dia dan suruh diam. Ini miris sekali. Kadang kita juga pernah mungkin alami, justru mestinya orang percaya, orang yang mengikuti Yesus, yang menolong dia untuk dibawa kepada Yesus, mempermudah dia, gendong dia atau rangkul dia, bawa kepada Yesus. Tapi justru di sini dikatakan mereka menegur dan menyuruh diam. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua orang ini? Dia tidak diam. Dia tidak justru ya udahlah, saya ditegur. Enggak. Di situ dikatakan di ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Semakin ditegur, semakin disuruh diam, justru dia semakin keras untuk berteriak. Mari, ini perenungan yang luar biasa. Ketika kita mungkin banyak orang di sekeliling kita yang tidak suka dengan kita. Kita tahu sendirilah, ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kita, justru menyuruh gereja kita tutup. Kalau gereja kita tutup, berarti kita harus diam dong. Kita nggak bisa memuji Tuhan. Kita nggak bisa menyembah Tuhan. Tapi marilah kita lihat kedua orang ini. Dia tetap makin keras berseru. Semakin keras berteriak kepada Tuhan. Mari, apapun yang mungkin orang-orang sekelilingmu sedang menyuruh engkau diam, jangan kita diam. Kita tetap berteriak kepada Yesus. Kita berteriak kepada Tuhan kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat. Yang ketiga, bagaimana ia bisa sembuh. Akhirnya kesembuhan itu terjadi. Di ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Jadi ketika ia semakin keras berteriak, maka Yesus mendengar. Yesus lalu datang kepadanya,
apa yang kau kendaki aku perbuat kepadamu. Apa yang kau kendaki aku perbuat kepadamu. Kata orang itu, aku mau melihat. Lalu Yesus menjamah matanya dan mereka melihat. Jadi bagaimana kedua orang buta ini bisa sembuh, bisa melihat? Pertama, dia mendengar. Mendengar timbul iman, tindakannya adalah berseru, berteriak kepada Tuhan, dan hasilnya adalah kesembuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita terus tingkatkan pendengaran kita akan firman Tuhan, kepekaan kita akan perkataan Tuhan, lebih dari perkataan dunia, perkataan orang lain. Karena perkataan Tuhanlah yang menimbulkan iman kita, dan iman kita menggerakkan kita untuk bertindak. Seperti kedua orang buta ini. Dia dengar, iman timbul, dan ia bertindak. Dan ketika ia bertindak, mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya yakin ketika kita mendengar firman Tuhan, kita timbul iman dan kita bergerak, maka mujizat terjadi di dalam gereja Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan. Father bless you.